Muhammad Idris lahir pada tahun 1667 di Jembayan, yaitu sebuah desa yang kini masuk Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara. Sultan Haji Muhammad Idris merupakan Sultan ke-14 di Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Sultan Haji merupakan anak dari pasangan Haji Pangeran Dipati Anom dan ibu bernama Haji Datu Pangyang Penggih. Sultan Haji naik tahta pada tahun 1735 dan menjadi sultan pertama di Kesultanan Kutai ing Martadipura yang menyandang nama bernuansa Islam. Dalam pelantikan menjadi sultan itu, Sultan Haji mengucapkan sumpah dalam upacara Erau yang sakral dan disaksikan rakyat serta para leluhur. Pada sumpah itu disebutkan seorang sultan harus menjalankan ketentuan kerajaan, seperti taat terhadap adat istiadat. Indikator kuatnya pengaruh Islam saat itu adalah dengan digunakannya syariat Islam pada Undang-Undang Dasar Kerajaan yang dikenal dengan Panji Selaten dan Undang-Undang Barajananti. Kedua undang-undang tersebut berisi peraturan yang disandarkan pada hukum Islam. Sebutan kesultanan memang sudah sepantasnya diberikan kepada Kerajaan Kutai ing Martadipura, mengingat Islam memang memegang peranan penting dalam pembentukan pondasi hukum dan pemerintahan. Sultan Haji Muhammad Idris dikenal sebagai tokoh yang sangat penting dalam sejarah perjuangan Kerajaan Kutai Kartanegara. Ia adalah satu-satunya raja dan pemimpin dari Kerajaan Kutai yang berjuang dengan gigih, militan dan tanpa kompromi mengusir para penjajah Belanda. Di bawah pimpinan Sultan Haji Muhammad Idris dengan kekayaan yang dimiliki Kerajaan Kutai membeli senjata dan mesiu yang diselundupkan dari Brunei, Solok, dan Mindanao. Persenjataan tersebut merupakan persiapan untuk memerangi VOC Belanda. Pada masa kekuasaan Sultan Haji Muhammad Idris, berkat kekuasaan dan pengaruh diplomasi dan kewibawaannya, ia berhasil mengkoordinir kekuatan pasukan tempur yang direkrut dari pejuang Kutai, Pasir, Sambaliung, dan Pagatan. Pasukan kekuatan tersebut berkekuatan kurang lebih 800 orang, termasuk perwira dan prajurit sepangan Raja Kesultanan Kutai. Setelah persoalan kerajaan-kerajaan yang ada di daerah pedalaman Bugis dapat diatasi, Lamadu Keleng dan pasukan dari Kerajaan Kutai serta para pemimpin pasukan perang lainnya bersiap-siap untuk melakukan serangan ke VOC di Fort Rotterdam. Pasukan kerajaan Goa di bawah pimpinan Karaeng Bontolangkasa juga sudah siap. Balasan surat dari Karaeng Bontolangkasa dibawa langsung ke Tosora oleh anaknya I Bondak. Jawaban itu menunjukkan semua rencana sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Bahkan Karaeng Bontolangkasa telah menyampaikan bahwa benteng perlindungan dan pertahanan telah dibangun di Jongaya sampai Panampu. Hubungan persahabatan Kerajaan Wajo dan Kutai Kartanegara diperkuat dengan pertalian perkawinan kakek dari Sultan Haji Muhammad Salehuddin, yaitu Sultan Haji Muhammad Idris, menikah dengan keturunan Lamadu Keleng. Sehingga antara kedua Islam ini saling bantu-membantu dalam melawan musuh-musuh mereka. Salah satunya seperti yang terjadi saat penyerangan Kerajaan Islam Wajo terhadap benteng Fort Rotterdam, atau saat ini dikenal di Ujung Pandang. Pada tahun 1739, Haji Muhammad Idris dengan gagah berani ikut dalam penyerangan tersebut. Sekembalinya Sultan Haji Muhammad Idris ke Kutai, ia mengambil pucuk pemerintahan Kerajaan Kutai dari Sultan Haji Kado. Ia memerintah dengan adil dan bijak, rakyat hidup sejahtera dan bahagia. Sultan Haji memimpin Kerajaan Pasir cukup lama hingga suatu ketika datang utusan dari Kerajaan Paniki bernama Lapalebi. Utusan ini dikirim oleh Peta Si Bengareng untuk menyampaikan berita agar Sultan segera berangkat dari Kerajaan Paniki, sebab di sana sedang berkecamuk peperangan besar. Di tanah Bugis telah berkecamuk peperangan dahsyat antara Kerajaan Bone melawan Kerajaan Paniki, Sopeng, Malusetasi, Sidenreng. Pimpinan dari 5 kerajaan itu ialah Laparusi Peta Buranti. Namun panglima perang ini telah terluka parah sehingga dibutuhkan panglima baru untuk memimpin perang ini. Hasil dari musyawarah 5 raja-raja yang ikut berperang memutuskan untuk memilih Sultan Haji Muhammad Idris sebagai menantu dari Peta Si Bengareng untuk menjadi panglima perang menggantikan Laparusi Peta Buranti.
Hal ini dikarenakan Sultan Haji Muhammad Idris dianggap cukup kuat dan mampu untuk memimpin peperangan. Setelah mendengar laporan dari utusan kerajaan Paniki, maka Sultan Haji Muhammad Idris menerima tawaran tersebut dan siap untuk berangkat ke kerajaan Paniki dengan menggunakan perahu layar. Perbekalan dibawa secukupnya serta membawa pengiring dan pasukan yang kuat untuk menghadapi perang. Dalam perjalanan ke Tanah Bugis, Sultan Haji Muhammad Idris tidak didampingi sang istri. Hal ini dikarenakan permaisurinya sedang hamil besar. Sedangkan tampuk kekuasaan raja untuk sementara dipindahkan ke Ajikado, kemenakan dari Raja Pantun yang bernama Maharaja Dipati Suramendasar. Laskar gabungan 5 kerajaan di Tanah Bugis mendapat semangat baru dalam perjuangan melawan Bone setelah kedatangan Sultan Haji Muhammad Idris beserta 80 pasukannya yang terdiri dari 40 permagasari. Di bawah komando Sultan Haji Muhammad Idris, Laskar Perjuangan melanjutkan peperangannya melawan kerajaan Bone. Dalam setiap pertempuran yang dilakukan, kemenangan selalu berpihak pada Sultan Haji Muhammad Idris. Hal ini mengakibatkan kerajaan Bone menyerah dan mengadakan perjanjian perdamaian. Hal ini kemudian disetujui oleh 5 raja-raja yang bersekutu karena memang mereka tidak menginginkan permusuhan. Perjanjian perdamaian pun dilakukan ditandai dengan bedil senapan dan meriam yang tak lagi meletus serta keris telah dimasukkan kembali ke sarungnya. Masing-masing anggota laskar pulang dengan perasaan gembira. Hal lain terjadi pada Sultan Haji Muhammad Idris, sebab ia tak dapat pulang ke Kutai dengan segera sebab ia belum mendapat izin dari mertuanya. Hal ini dikarenakan Lamadu Keleng masih ingin berkumpul lebih lama dengan Sultan Haji Muhammad Idris. Keberadaan Sultan Haji Muhammad Idris di Tanah Bugis ternyata menjadi ancaman tersendiri untuk kerajaan Gua Talau. Mereka menganggap Lamadu Keleng bisa saja menjadikan Sultan Haji Muhammad Idris sebagai senjata untuk melawan kerajaan Gua Talau. Untuk mencegah hal ini, maka kerajaan Gua Talau mengatur siasat untuk membunuh Sultan Haji Muhammad Idris. Raja Gua Talau kemudian memerintahkan pasukannya untuk membuat lubang besar yang ditancapkan bambu dan besi runcing yang mendongak ke atas. Kemudian lubang itu ditutupi dengan ranting dengan lapisan atasnya daun-daun hijau seolah daun itu baru saja jatuh dari ranting pohon sekitar. Sehingga jebakan lubang itu benar-benar sempurna untuk menjebak Sultan Haji Muhammad Idris. Sultan Haji Muhammad Idris seperti biasa melakukan perburuan hingga ketika itu ia pun terperangkap jatuh ke dalam lubang tersebut. Tubuhnya terkena tusukan bambu dan besi runcing di dalam lubang. Ketika itu pun Sultan Haji Muhammad Idris tidak tertolong dan ia meninggal di tempat. Pada waktu itu ia dimakamkan di daerah Paniki, sedangkan para pengikutnya tak ingin kembali ke Kutai dan tetap tinggal di kerajaan Wajo. Sebab ia ingin merawat makam sang raja yang telah mangkat. Para pengikut Sultan Haji Muhammad Idris kemudian diberikan sebidang tanah untuk dihuni dan membuat sebuah perkampungan. Kepergian Sultan Haji Muhammad Idris yang begitu tragis membawa kesedihan yang mendalam bagi kerajaan Paniki dan rakyat kerajaan Bugis lainnya seperti Sopeng, Mule Sitasi, dan Sidenreng. Dengan penuh hormat, rakyat kelima kerajaan itu menyambut almarhum Peta Arungkute, Peta Matinro Rikawanne, dan menguburnya dengan perasaan penuh haru. Saat ini situs makam Sultan Haji Muhammad Idris tersebut berada dalam komplek makam pahlawan nasional Lamadu Keleng di Sengkang, Kabupaten Wajo. Fakta dan data sejarah perjuangan Sultan Haji Muhammad Idris yang gigih melawan penjajah kolonialis Belanda di awal abad ke-18 cukup mendukung untuk ditetapkan sebagai seorang pahlawan nasional seperti yang dianugerahkan sebelumnya kepada Lamadu Keleng. Oleh karena itu, fakta perjuangan tersebut pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta pemerintah Kabupaten Wajo mengusulkan Sultan Haji Muhammad Idris sebagai pahlawan nasional sebagaimana yang disandang oleh mertuanya Lamadu Keleng.